road. Don't give a fuck by no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Ketika video ini dibuat, dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan memperingati HUT RI yang ke-76. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita terus jaga persatuan dan kesatuan demi kejayaan NKRI yang tercinta. Bahasan kali ini adalah bahasan yang sebenarnya sudah banyak dibicarakan dan sudah pernah saya buat bahasannya beberapa tahun yang lalu. Tapi, saya rasa saya ingin membuat lagi yang versi lengkapnya. Tahukah teman-teman jika entah disengaja atau tidak, ternyata karakter Hokage di serial Naruto itu memiliki banyak kesamaan dengan Presiden Indonesia. Jelas kalau bicara kesamaan, jikapun memang meniru, maka Kishimoto lah yang meniru Indonesia, dan bukan sebaliknya. Udah jelas itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Perlu diingat, yang saya bahas adalah tentang kesamaan antara karakter Hokage dengan Presiden Indonesia. Jelas, pasti ada yang tidak sama ya, tapi ya buat apa diperdebatkan? Kan yang disorot hanya yang sama aja. Jadi jangan nanti ada yang komentar, tapi kok Hokage Anu sama Presiden Anu beda sih dalam hal ini atau dalam hal itu? Ya pasti nggak full semua sama lah. Jadi sekali lagi, hanya persamaannya saja yang akan dibahas. Kita akan bagi dua bahasan. Yang pertama kesamaan secara umum dan secara khusus. Kita mulai dari kesamaan secara umum. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia. Para putra dan putri terbaik bangsa ini memikul tanggung jawab yang mulia dan berat untuk memimpin Indonesia. Sampai saat ini kita mengetahui ada 7 presiden di Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Proklamator sekaligus salah satu founding father Indonesia, Presiden Soekarno. Yang kedua adalah Bapak Pembangunan, Presiden Soeharto. Yang ketiga adalah Sang Profesor, Presiden B.J. Habibie. Yang keempat adalah Sang Ulama Besar Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima adalah Presiden Perempuan Pertama Indonesia, Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keenam adalah Presiden pertama yang menyelesaikan 2 periode kepemimpinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan yang terakhir adalah presiden yang sedang menjabat sampai sekarang, yaitu Presiden Joko Widodo. Untuk Hokage, yang pertama adalah Hashirama Senju. Hokage kedua adalah Tobirama Senju. Hokage ketiga adalah Hiruzen Sarutobi. Hokage keempat adalah Namikaze Minato. Hokage kelima adalah Tsunade Senju. Hokage keenam adalah Kakashi Hatake. Dan Hokage ketujuh, sekaligus Hokage yang masih menjabat adalah Naruto Uzumaki. Secara urutan, Hokage kelima dan Presiden Indonesia kelima sama-sama adalah Hokage dan Presiden Perempuan pertama. Selain itu, kemiripan lainnya adalah Hokage pertama, yaitu Hashirama, ternyata memiliki hubungan darah dengan Hokage kelima, yaitu Tsunade. Hubungan mereka adalah kakek dan cucu. Sedangkan Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, juga ternyata memiliki hubungan darah dengan Presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati. Bedanya di sini, hubungan mereka adalah ayah dan anak. Tapi tetap punya hubungan kan? Kesamaan umum lainnya adalah latar belakang di mana Hokage kedua, yaitu Tobirama, dan Hokage keenam, yaitu Kakashi, adalah Hokage berlatar belakang militer. Sangat cocok dengan Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto, dengan Presiden keenam, yaitu SBY, sama-sama merupakan presiden berlatar belakang pendidikan militer. Selain itu, Hokage keempat, yaitu Minato, dan Presiden keempat, yaitu Bapak Gus Dur, juga sama-sama memiliki masa jabatan yang cukup singkat. Cukup kesamaan secara umum, kita bahas satu persatu karakter Hokage dan kesamaannya dengan presiden kita. Presiden Soekarno kita kenal sebagai salah satu bapak pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno juga merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Pahlawan bangsa ini dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, karismatik, dan begitu berwibawa. Bahkan Presiden Soekarno semasa hidupnya sangat dihormati oleh negara lain, terutama negara adik kuasa. Di era pemerintahan Presiden Soekarno, sempat ada banyak sekali pemberontakan. Salah satunya adalah kudeta dari Kartosuwiryo yang membentuk DITII. Nah, Kartosuwiryo ini ternyata adalah sahabat masa kecil dan juga masa remaja Presiden Soekarno.
semasa menjadi murid HOS Cokro Aminoto. Walaupun mereka bersahabat, tapi perbedaan pandangan membuat Presiden Soekarno dan Kartosuwiryo harus berseteru satu sama lain. Akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan DITI dibubarkan. Kartosuwiryo pun dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, Hashirama Senju juga adalah pendiri Konoha bersama dengan Madara Uchiha. Hashirama juga adalah Hokage pertama yang dikenal akan kekuatannya yang sangat luar biasa. Bahkan Hashirama adalah sosok yang bisa menangkap para biju dan menahannya. Hubungan Hashirama dan Madara juga adalah sahabat baik pada awalnya. Tapi akhirnya mereka berseteru dan pada akhirnya Madara dikalahkan dan terlihat mati oleh Hashirama. Walaupun di sini Madara berhasil bertahan hidup, tapi namanya tetap dianggap sudah mati selama berpuluh-puluh tahun. Sangat mirip kisah Presiden Soekarno kan? Jelas kalau memang meniru, Hashirama yang meniru Bapak Soekarno ya, bukan sebaliknya. Presiden Soeharto adalah presiden kedua setelah Presiden Soekarno. Pak Soeharto atau Pak Harto adalah presiden yang berlatar belakang militer dan dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Di era Pak Harto ini, pembangunan Indonesia berjalan sangat pesat, ditambah penguatan militer di dalam, di mana di sini banyak kebijakan yang memasukkan militer untuk urusan internal, seperti ABRI masuk desa dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan dan juga persatuan Indonesia, terutama mengantisipasi munculnya pemberontakan. Di sisi lain, Tobirama Senju adalah Hokage kedua. Tobirama juga Hokage berlatar belakang militer, di mana dirinya bersama dengan kakaknya Hashirama adalah petinggi militer klan Senju. Di era kepemimpinan Tobirama, militer Konoha meningkat pesat, terutama bagaimana Tobirama menjadikan klan Uchiha sebagai polisi militer Konoha. Presiden Habibie adalah presiden ketiga Indonesia, dikenal sebagai salah satu putra bangsa tercerdas yang pernah ada. Menjadi profesor ditambah segudang gelar, membuktikan kebrilianan dari beliau. Presiden Habibie memang memiliki perawakan kecil, tapi soal keberanian luar biasa besar. Penggambaran Presiden Habibie juga sangat cocok dengan Hiruzen Sarutobi. Hiruzen juga merupakan Hokage ketiga dan dikenal karena pengetahuannya yang luas tentang berbagai jutsu. Hiruzen menjadi Hokage dengan perawakan paling kecil, tapi dikenal luas dengan gelar Profesor Ninja. Ada satu fakta unik antara Presiden Habibie dan Hiruzen Sarutobi, di mana Presiden Habibie sangat dekat hubungannya dengan Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Bahkan Presiden Habibie sering berkunjung ke istana untuk memberikan nasihat layaknya orang tua kepada anaknya. Di sisi lain, Hiruzen Sarutobi juga sangat dekat dengan Naruto sang Hokage ke-7, di mana Hiruzen dianggap sebagai orang tua pengganti bagi Naruto. Presiden keempat Indonesia adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sedangkan Hokage keempat adalah Minato Namikaze. Sejujurnya, tidak terlalu banyak kesamaan antara keduanya, selain dari masa jabatan keduanya yang sama-sama singkat. Kesamaan lainnya adalah dari kebijakan Presiden Gus Dur yang saat itu banyak berkunjung ke luar negeri dan memperkuat kerjasama di bidang bilateral dengan negara lain. Di sisi lain, Minato adalah salah satu shinobi kebanggaan Konoha yang sangat sering berinfiltrasi ke banyak desa, selain juga menjadi salah satu shinobi yang paling banyak menyelesaikan misi di Konoha. Presiden kelima Indonesia adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Ibu Megawati adalah anak dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Soekarno. Sebagai salah satu putri terbaik bangsa, Ibu Megawati menggantikan posisi Presiden Gus Dur dan menyelesaikan kepemimpinannya sampai tahun 2004. Pengganti Presiden Megawati selanjutnya adalah Presiden SBY, yang sebelumnya adalah salah satu menteri di kabinet Ibu Megawati. Di sisi lain, Tsunade Senju juga merupakan Hokage kelima, sekaligus Hokage pertama perempuan di Konoha. Tsunade juga memiliki hubungan darah dengan Hokage pertama, yaitu Hashirama. Bedanya Tsunade merupakan cucu Hashirama, bukan anaknya. Tapi walaupun presiden kelima dan ke-1 adalah ayah dan anak, sedangkan Hokage kelima dan ke-1 adalah kakek dan cucu, tetap saja keduanya memiliki hubungan darah kan? Jadi dianggap mirip.
Di era Tsunade, Kakashi yang selanjutnya akan menjadi Hokage ke-6 adalah salah satu panglima di Konoha dan orang kepercayaan Tsunade. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden ke-6 Indonesia. Presiden SBY adalah presiden pertama yang menyelesaikan 2 periode kepemimpinan di era reformasi. Presiden SBY adalah salah satu presiden dengan latar belakang pendidikan militer yang sangat kuat. Presiden SBY juga menjadi salah satu presiden dengan kemampuan diplomasi yang sangat hebat dan berhasil menyelesaikan transisi yang sangat baik dari era Orde Baru ke era reformasi, dibuktikan dengan ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil. Di sisi lain, Hokage kelima adalah Kakashi Hatake. Kakashi juga memiliki basis militer yang sangat kuat, di mana selain sebagai Jonin, Kakashi juga pernah menjadi ketua tim Anbu. Di era kepemimpinan Kakashi, Konoha masuk masa kejayaan. Terutama Kakashi berhasil menyelesaikan masalah dari dampak buruk akibat Perang Dunia Shinobi keempat dan membawa Konoha ke dalam masa damai. Presiden ke-7 Indonesia sekaligus presiden yang masih menjabat adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dengan masa lalu yang sangat sulit. Hidup kesusahan di masa kecil, Bapak Jokowi akhirnya berhasil mencapai pencapaian tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Presiden SBY. Di masa Presiden Jokowi, infrastruktur Indonesia berkembang sangat cepat, ditambah perkembangan teknologi juga yang luar biasa pesat. Presiden Jokowi juga dikenal sangat dekat dengan rakyatnya dan juga dikenal luas di kancah internasional. Di sisi lain, Hokage ke-7 Konoha adalah Uzumaki Naruto. Naruto juga dikenal awalnya sebagai sosok yang hidup sangat sulit, di mana dia sebatang kara sejak kecil dan selalu diremehkan. Bedanya di sini Naruto terkenal tidak terlalu pintar dalam hal ninjutsu, sehingga dia selalu diremehkan oleh setiap orang, tapi ternyata Naruto sangat cerdas ketika bertarung. Dengan ketekunan dan keteguhan hatinya, Naruto akhirnya berhasil menjadi Hokage. Bahkan bisa dikatakan dia adalah Hokage terkuat yang pernah ada. Di era Naruto, Konoha berkembang begitu pesat, di mana berbagai kemajuan pun dicapai, terutama dalam hal teknologi dan penelitian. Nah, ada yang unik dan mirip antara Presiden Jokowi dan Naruto. Di Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Jokowi bersaing dengan Pak Prabowo untuk memperebutkan kursi presiden dan akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi. Tapi persaingan dua putra terbaik Indonesia ini ternyata hanya sebatas di Pilpres saja. Setelah Pilpres selesai, Presiden Jokowi dan Pak Prabowo justru saling merangkul dan bekerja sama, di mana Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Hal ini entah kenapa begitu mirip dengan Naruto dan Sasuke. Keduanya adalah rival dan sama-sama ingin menjadi Hokage. Tapi ketika rivalitas selesai dan Naruto yang berhasil menjadi Hokage, Sasuke pun juga berhasil disadarkan oleh Naruto. Di sini justru Sasuke menjadi intel terbaik Konoha dan menjaga pertahanan Konoha dari serangan musuh yang luar biasa kuat. Dua rival ini pun sampai sekarang menjadi sahabat sejati dan bahu-membahu demi Konoha. Nah, itulah kesamaan antara Presiden Indonesia dan Hokage. Memang pasti ada yang tidak sama, tapi saya hanya garis bawahi yang sama saja. Intinya, kalau memang ada yang meniru, jelas itu adalah Kishimoto meniru Indonesia. Tapi kalaupun tidak, ini menjadi suatu kebetulan yang sangat unik. Kira-kira selain yang sudah saya sebutkan, ada kesamaan lain nggak? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.